bangun, ngampus, tidur. Kehidupan gua sebagai mahasiswa memang sangat monoton. Waktu terasa seperti ilusi. Hari demi hari terlewati begitu saja tanpa disadari. Bukan gua doang, tapi teman-teman gua juga merasakan hal yang sama. Boring. Olivia Putri, biasa dipanggil Olive, cewek pendiam umur 19 tahun yang baru mulai memasuki dunia perkuliahan, itulah gua. Jadi cewek pendiam itu susah, apalagi saat di dunia perkuliahan. Waktu istirahat gua cuma dipakai untuk tugas dan internet. Entah itu iseng scrolling atau chat dengan teman dunia maya. Contohnya Stefan. Gua kenal dia dari Instagram. Tapi sebelumnya, gua sering lihat dia ngekomen di post Instagram gua. Dan dia yang duluan ngefollow Instagram gua untuk kenalan. Karena gue penasaran, akhirnya gue nge-follow back Instagram Stefan, dan entah bagaimana kita jadi makin dekat. Kita pun berencana untuk ketemu di kafe, tapi rencana itu gagal, karena aneh, biasanya Stefan orangnya fast respon, tapi kali ini udah 30 menit dia belum balas lagi. Tapi ternyata kecewa, bete, sedih, semua tercampur aduk. Gue gak bisa bertemu dengan Stefan, padahal gue udah excited banget buat ketemu sama dia. Dia teman gue satu-satunya yang gue bisa ceritain apapun. Sedih banget rasanya gagal untuk ketemu dia. Tapi karena demi keamanan diri kita, akhirnya gue pasrah. Sama halnya dengan hari sebelumnya, kembali ke rutinitas yang membosankan. Hal yang membedakan, hanya sekarang gue terkurung di rumah karena COVID-19 dan perkuliahan menjadi online. Untungnya ada Stefan, yang nemenin gue di saat gue suntuk sama tugas-tugas kuliah. Tetapi gue kaget, tiba-tiba Stefan nanya itu ke gue. Apa dia pernah lihat gue ya? Apa jangan-jangan dia juga tinggal dekat sini? Masa iya dia tahu gue tinggal di mana? Aneh. Tapi ya udahlah, mungkin hanya kebetulan. Jujur, gue makin kaget pas Stefan nanya gue suka novel Harry Potter. Seingat gue gak pernah cerita kalau gue suka novel itu. Dan dia juga bohong tentang chat yang dia unsend. Benar-benar mencurigakan. Tapi sudahlah, daripada kepikiran terus, mending gue biarin aja. Emang sih, gue bilang gue gak mau mikirin lagi. Tapi gue gak bisa berhenti mikirin tentang chat tadi. Kenapa dia bohong ya tentang chat itu? Terus kok dia bisa tahu gue suka novel itu? Dan kalau dipikir-pikir juga,
Dia juga tahu matkul favorit gue, teman-teman gue, dan banyak hal yang bahkan gue belum pernah ngasih tahu ke dia. Karena ada merasa yang janggal, gue pun ngecek Instagram Stefan. Dan juga nggak banyak informasi yang bisa gue dapet sih. Akhirnya gue pun mendapat informasi lebih dengan cara mengganti topik pembicaraan dengan dia. Emang sih, gue gagal mendapat informasi lain tentang Stefan. Walaupun dia satu-satunya teman yang paling ngertiin gue saat ini. Tapi tetap aja, gue masih curiga sama perilakunya Stefan. Sama halnya dengan hari sebelumnya, gue masih ditemenin sama Stefan sambil ngerjain tugas kampus. Jujur, gue makin curiga dan gak nyaman ngomong sama Stefan. Karena dia terus nanya tentang pertanyaan personal dan tahu banyak hal yang belum pernah gue kasih tahu ke dia. Namun, gue benar-benar udah gak nyaman sama pertanyaan dari Stefan. Sampai gue gak balas chat dari dia. Dan ngebiarin notif HP gue bunyi. Mungkin, gue harus hindarin Stefan untuk saat ini. Pada akhirnya, gue pun ngeblok Stefan dan gue ngerasa lega setelah putus kontak sama dia. Tapi tetap aja, teror dari dia benar-benar bikin gue trauma dan gue gak mau kejadian ini bisa terulang lagi. Paket. Kayaknya gue gak merasa mesan apapun deh. Tapi mungkin gue lupa kalau gue mesan sesuatu. Atau bisa juga orang tua gue yang nitip ke gue. Akhirnya, gue pun jalan ke depan rumah untuk mengambil paket. Permisi, paket. Gue menghampiri kurir paket itu. Tapi pas gue lihat muka kurirnya, paket dari siapa ya, Mas? Ternyata kurir itu ialah Stefan. Ngomong dulu. Sampai habis. BTS. Lu jalan. Om, sini Om. Lu jalan sini, buka pagar, bawaannya paket, ntar baru main ngomong lagi. Lu ngomong apa paket dari siapa, Mas? Oh ya, foto behind the sini jangan lupa ya. Ya udah, ini kan lagi bikin BTS. Siapa ya? Ini talentnya. Kayak bukan anak Albis.